Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Adapun kasus selanjutnya yaitu tetap percakapan Kuc dan Kuce sebagai rekan sejawat. Namun permasalahan kali ini rekan sejawat datang untuk mengkonsultasikan atau mencari solusi terhadap muridnya di kelas yang tidak mengumpulkan tugas. Dari 23 siswa itu ada 3 sampai 6 siswa yang tidak mengerjakan tugas. Di sini yang sebagai coach itu adalah Bu Herni dan sebagai coachnya adalah saya sendiri, itu Karhada. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Herni, selamat siang Bu. Ada apa Bu Rada? Sepertinya saya lihat Ibu ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, jadi mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Dan saya berpikir Ibu bisa membantu mencarikan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi tersebut. Dengan senang hati Bu Rada. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah kita berdiskusi, apakah Bu Rada, apa yang Ibu Rada harapkan dalam diskusi ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi di kelas. Dan saya harap setelah kita berdiskusi ini, saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas dan akan berefek pada meningkatnya hasil belajar siswa tersebut Bu. Oh begitu ya. Coba Ibu Rada ceritakan duduk permasalahannya. Baik Bu, jadi begini Bu, akhir-akhir ini Bu, tepatnya dalam 2 minggu terakhir ini, di kelas saya itu Bu, ada siswa yang malas mengerjakan tugas Bu. Dari 23 siswa itu Bu, ada 3 sampai 6 siswa yang selalu terlambat Bu mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi Bu ke anak-anak. Bagaimana materi yang bagian mana materi yang belum mereka pahami. Namun setelah dievaluasi Bu, hanya beberapa anak Bu yang aktif mengerjakan. Sisanya itu pasif Bu. Dan menunggu supaya diberikan tugas tersebut menjadi PR. Begitu Bu. Oh, jadi apakah keterlambatan untuk mengumpulkan tugas itu pada semua pelajaran? Sebenarnya tidak Bu, hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja Bu. Makanya saya heran juga Bu. Oh, kenapa ya kira-kira bisa begitu? Setelah saya renungkan Bu ya, kemungkinan Bu pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya itu anak-anak kurang antusias Bu, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri Bu, asik sendiri mereka Bu. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana cara Ibu Rada mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ini di kelas? Jadi Bu, akhir-akhir ini Bu, Rada melakukan pembelajaran itu Bu, sepertinya konvensional Bu. Di mana saat Rada berada di kelas, saya membuka buku Bu, kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Lalu saya ajak anak-anak itu untuk bertanya jawab atau berdiskusi Bu. Kemudian memberikan tugas, begitu Bu. Bagaimana respon anak dengan pembelajaran yang sudah Ibu Rada lakukan dengan metode yang membuka buku dan Ibu Rada menjelaskan di depan anak-anak itu? Setelah saya melakukan pembelajaran seperti itu Bu, ada Bu memang anak-anak yang aktif Bu, tapi ada juga banyak juga yang pasif Bu. Kapan ditanya hanya diam begitu Bu. Kapan ini kan dikasih arahan tidak ada respon Bu, begitu. Jadi saya bingung. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Permasalahannya anak-anak ini tidak aktif saat pembelajaran sehingga ada yang mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Rada kan sudah tahu nih akar permasalahannya. Lalu memperbaiki hal tersebut, upaya apa yang akan Ibu Rada lakukan di dalam kelas?
Selama ini Bu, saya sudah sering Bu mengingatkan anak-anak di WA Group agar anak mengerjakan tugas Bu. Begitu selama ini Bu. Oh ya, berarti sudah diingatkan ya. Hasilnya masih tetap meskipun mereka sudah diingatkan. Iya Bu. Tadi Bu Rada juga sudah menceritakan untuk permasalahannya. Dari metode apa kira-kira yang Ibu Rada pakai? Mungkin juga anak-anak ini kurang karena mungkin Ibu Rada ada rencana untuk merubah metode pembelajaran di kelas? Iya Bu ya. Saya sempat Bu berpikir begitu Bu. Saya akan menyiapkan atau merubah metode pembelajaran saya yang membosankan itu Bu menjadi pembelajaran yang menarik, yang selama ini belum berpihak kepada siswa Bu. Agar dengan saya merubah metode, anak akan giat belajarnya dan mengerjakan tugas. Nah, itu adalah upaya yang bagus Bu Rada. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan bertanya jawab, anak-anak itu akan merasa jenuh. Dan mungkin anak-anak juga perlu adanya pembaruan metode yang dari kita sebagai guru. Iya Bu, mungkin selama ini metode pembelajarannya saya itu memang membosankan Bu dan belum berpihak pada murid Bu ya. Saya menyadari itu Bu. Ya benar itu. Jadi Ibu Rada akan melakukan mungkin dalam pertemuan berikutnya Ibu Rada akan melakukan perubahan tersebut. Benar Bu, saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini sudah saya lakukan. Saya akan menggunakan metode yang lain Bu, yang lebih menarik, membuat media pembelajaran yang lebih interaktif seperti kuis Bu dan yang lainnya, sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar Bu, sehingga mereka membuat tugasnya Bu. Langkah yang Ibu Rada ambil sudah tepat dan saya sangat menyetujui hal ini. Syukurlah Bu kalau begitu. Sekarang saya menjadi lega dan saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Terima kasih Bu. Nah, setelah kita berdiskusi panjang lebar tentang permasalahan pembelajaran, jadi komitmen yang akan Ibu Rada lakukan apa kira-kira? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik Bu, dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan mengikuti berbagai pelatihan Bu untuk pengembangan diri saya, baik itu saya lakukan secara mandiri ataupun dengan mengikuti webinar atau seminar Bu, begitu Bu. Nah, itu keren sekali Bu. Jadi saya sangat setuju. Pasti Bu Rada mampu melakukan pembaruan-pembaruan supaya anak-anak bisa berminat untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya, begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Insya Allah Bu, saya sangat lega sekali Bu. Saya merasa dengan berdiskusi ini banyak manfaat yang saya ambil. Jadi setelah berdiskusi saya termotivasi Bu dengan berbagai arahan dari Ibu tadi. Jadi saya akan menyiapkan Bu metode pembelajaran, model pembelajaran ataupun hal yang lainnya yang bisa menumbuhkan semangat anak belajar, sehingga tidak ada lagi anak yang terlambat mengumpulkan tugas Bu, begitu Bu. Nah, Terima itu kasih, merupakan langkah yang bagus dan harus tetap semangat. Kita sebagai guru digugu dan ditiru, jadi harus menunjukkan hal-hal yang baik untuk siswa kita ke depan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Ibu Rada. Oke Bu, Rada pamit Bu ya, saya pamit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.
Adapun kasus selanjutnya yaitu tetap percakapan coach dan kuce sebagai rekan sejawat. Namun permasalahan kali ini rekan sejawat datang untuk mengkonsultasikan atau mencari solusi terhadap muridnya di kelas yang tidak mengumpulkan tugas. Dari 23 siswa itu ada 3 sampai 6 siswa yang tidak mengerjakan tugas. Di sini yang sebagai coach itu adalah Bu Herni dan sebagai coachnya adalah saya sendiri, itu Karhada. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Herni, selamat siang Bu. Ada apa Bu Rada? Sepertinya saya lihat Ibu ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, jadi mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Dan saya berpikir Ibu bisa membantu mencarikan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi tersebut. Dengan senang hati Bu Rada. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah kita berdiskusi, apakah Bu Rada, apa yang Ibu Rada harapkan dalam diskusi ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi di kelas. Dan saya harap setelah kita berdiskusi ini, saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas dan akan berefek pada meningkatnya hasil belajar siswa tersebut Bu. Oh begitu ya. Coba Ibu Rada ceritakan duduk permasalahannya. Baik Bu, jadi begini Bu, akhir-akhir ini Bu, tepatnya dalam 2 minggu terakhir ini, di kelas saya itu Bu, ada siswa yang malas mengerjakan tugas Bu. Dari 23 siswa itu Bu, ada 3 sampai 6 siswa yang selalu terlambat Bu mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi Bu ke anak-anak. Bagaimana materi yang bagian mana materi yang belum mereka pahami. Namun setelah dievaluasi Bu, hanya beberapa anak Bu yang aktif mengerjakan. Sisanya itu pasif Bu. Dan menunggu supaya diberikan tugas tersebut menjadi PR. Begitu Bu. Oh, jadi apakah keterlambatan untuk mengumpulkan tugas itu pada semua pelajaran? Sebenarnya tidak Bu, hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja Bu. Makanya saya heran juga Bu. Oh, kenapa ya kira-kira bisa begitu? Setelah saya renungkan Bu ya, kemungkinan Bu pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya itu anak-anak kurang antusias Bu, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri Bu, asik sendiri mereka Bu. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana cara Ibu Rada mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ini di kelas? Jadi Bu, akhir-akhir ini Bu, Rada melakukan pembelajaran itu Bu, sepertinya konvensional Bu. Di mana saat Rada berada di kelas, saya membuka buku Bu, kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Lalu saya ajak anak-anak itu untuk bertanya jawab atau berdiskusi Bu. Kemudian memberikan tugas, begitu Bu. Bagaimana respon anak dengan pembelajaran yang sudah Ibu Rada lakukan dengan metode yang membuka buku dan Ibu Rada menjelaskan di depan anak-anak itu? Setelah saya melakukan pembelajaran seperti itu Bu, ada Bu memang anak-anak yang aktif Bu, tapi ada juga banyak juga yang pasif Bu. Kapan ditanya hanya diam begitu Bu. Kapan ini kan dikasih arahan tidak ada respon Bu, begitu. Jadi saya bingung. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Permasalahannya anak-anak ini tidak aktif saat pembelajaran sehingga ada yang mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Rada kan sudah tahu nih akar permasalahannya. Lalu untuk memperbaiki hal tersebut, upaya apa yang akan Ibu Rada lakukan di dalam kelas? Selama ini Bu, saya sudah sering Bu mengingatkan anak-anak di WA Group agar anak mengerjakan tugas Bu. Begitu selama ini Bu. Oh ya, berarti sudah diingatkan ya.
hasilnya masih tetap meskipun mereka sudah diingatkan. Iya, Bu. Tadi Bu Rada juga sudah menceritakan untuk permasalahannya. Dari metode apa kira-kira yang Ibu Rada pakai? Mungkin juga anak-anak ini kurang karena mungkin Ibu Rada ada rencana untuk merubah metode pembelajaran di kelas? Iya, Bu ya. Saya sempat Bu berpikir begitu, Bu. Saya akan menyiapkan atau merubah metode pembelajaran saya yang membosankan itu, Bu, menjadi pembelajaran yang menarik, yang selama ini belum berpihak kepada siswa, Bu. Agar dengan saya merubah metode, anak akan giat belajarnya dan mengerjakan tugas. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu Rada. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan bertanya jawab, anak-anak itu akan merasa jenuh. Dan mungkin anak-anak juga perlu adanya pembaruan metode yang dari kita sebagai guru. Iya, Bu. Mungkin selama ini metode pembelajarannya saya itu memang membosankan, Bu, dan belum berpihak pada murid, Bu ya. Saya menyadari itu, Bu. Ya, benar itu. Jadi Ibu Rada akan melakukan mungkin dalam pertemuan berikutnya Ibu Rada akan melakukan perubahan tersebut. Benar, Bu. Saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini sudah saya lakukan. Saya akan menggunakan metode yang lain, Bu, yang lebih menarik, membuat media pembelajaran yang lebih interaktif seperti kuis, Bu, dan yang lainnya, sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar, Bu, sehingga mereka membuat tugasnya, Bu. Langkah yang Ibu Rada ambil sudah tepat dan saya sangat menyetujui hal itu. Syukurlah, Bu, kalau begitu. Sekarang saya menjadi lega dan saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, setelah kita berdiskusi panjang lebar tentang permasalahan pembelajaran, jadi komitmen yang akan Ibu Rada lakukan apa kira-kira? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik, Bu, dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan mengikuti berbagai pelatihan, Bu, untuk pengembangan diri saya. Baik itu saya lakukan secara mandiri ataupun dengan mengikuti webinar atau seminar, Bu, begitu, Bu. Nah, itu keren sekali, Bu. Jadi saya sangat setuju. Pasti Bu Rada mampu melakukan pembaruan-pembaruan supaya anak-anak bisa berminat untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya, begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Insya Allah, Bu. Saya sangat lega sekali, Bu. Saya merasa dengan berdiskusi ini banyak manfaat yang saya ambil. Jadi setelah berdiskusi saya termotivasi, Bu, dengan berbagai arahan dari Ibu tadi. Jadi saya akan menyiapkan, Bu, metode pembelajaran, model pembelajaran ataupun hal yang lainnya yang bisa menumbuhkan semangat anak belajar. Sehingga tidak ada lagi anak yang terlambat mengumpulkan tugas, Bu. Begitu, Bu. Nah, Terima itu kasih, Bu. merupakan langkah yang bagus dan harus tetap semangat. Kita sebagai guru digugu dan ditiru, jadi harus menunjukkan hal-hal yang baik untuk siswa kita ke depan. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Ibu Rada. Oke, Bu. Rada pamit, Bu ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.